Sebuah rumah di Kabupaten Kuningan ambruk saat sedang direnovasi. Ribuan pencari kerja di Cianjur antre mengular ke bahu jalan. Gerald Vandenberg resmi umumkan 23 pemain yang akan berlaga di Piala AFF U23. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, sebuah rumah di Kelurahan Cirendang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ambruk saat sedang direnovasi. Satu orang pekerja tewas seketika karena tertimbun reruntuhan. Musibah ini terekam kamera CCTV. Kamera pemantau dari Satreskrim Polres Kuningan ini merekam detik-detik bangunan rumah yang sedang direnovasi ambruk. Bangunan yang berada di pinggir jalan utama Cirebon Kuningan ambruk hingga mengeluarkan kepulan debu tebal. Peristiwa ini langsung menjadi perhatian warga sekitar. Sebagian warga berusaha menolong, namun tidak bisa karena material berupa cor-coran dan besi tiang fondasi yang cukup banyak. Tim gabungan dari kepolisian, TNI, Damkar, dan juga BPBD Kabupaten Kuningan berusaha mengevakuasi korban dengan alat khusus. Mereka juga memotong sejumlah besi dan menghancurkan fondasi untuk dapat menarik jasad korban. Satu pekerja atas nama Dadan dinyatakan meninggal dunia seketika karena tertimbun material bangunan rumah yang sedang direnovasi. Sementara satu pekerja atas nama Didi dinyatakan selamat karena berhasil melarikan diri. Didi menyebutkan saat kejadian dirinya berada di luar bangunan dan sedang membuka papan cor. Tak lama dari kejadian, bangunan di bagian dalam ambruk hingga merembet ke depan. Didi hanya mengalami luka di bagian kaki dan tangan. Sementara Dadan berada di bagian dalam sehingga langsung tertimbun material ambruk bangunan rumah. Ini mau direhab lagi, mau diperbaiki lagi. Toko atau apa? Nggak tahu. Katanya mau rumah sama apa? Toko. Bapak kerja sama berapa orang semuanya? Kerja 3 orang. Yang di bawah, yang satu itu yang korban. Di dalam, di bawah, saya di luar. Begitu bangunan mau roboh saya lari, itu mah nggak bisa nyempet lari soalnya Dalam udah tertindih. Berapa orang yang tertindih? 1 orang. Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Nova Bayangkara menyampaikan musibah ini terjadi pada rumah milik Agung. 2 orang pekerja ini merupakan pekerja baru yang sedang melanjutkan pekerjaan sebelumnya oleh orang lain 2 bulan lalu. Kebetulan ini bangunan rumah gitu, sedang direhab. Jadi tukang ini yang 2 orang ini baru bekerja 1 hari. Melanjutkan dari tukang yang sebelumnya gitu. Itu hasil bangunan yang tukang sebelumnya gitu. Pada saat dibuka papanya rubuh gitu atau bagaimana Bang? Ya kalau kurang lebih dari CCTV kita lihat sedang proses pengerjaan renov, mungkin tiba-tiba ya kaget roboh gitu. Musibah ini diduga terjadi karena konstruksi bangunan yang kurang kuat atau rapuh, sehingga ambruk. Polisi akan memeriksa sejumlah saksi atas peristiwa ini. Muhammad Sahir Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat.
Sementara itu, Bupati Kuningan membentuk tim khusus untuk mendalami kasus dugaan kelalaian RSUD Linggajati yang menyebabkan seorang bayi meninggal dunia. Tim khusus ini diwakili berbagai unsur terkait. Kasus tewasnya bayi pasangan suami istri Dani dan Irmawati asal desa Gandasoli, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan menjadi perhatian publik. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait. Pemerintah daerah juga telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus ini secara mendalam. Bupati yang tergabung dalam tim itu juga telah memanggil dan memeriksa Direktur Utama RSUD Linggajati dan juga Kepala Dinas Kesehatan. Keduanya dimintai keterangan berkaitan dengan kronologi dan penanganan terhadap pasien. Hasil pemeriksaan akan dirapatkan dan akan disampaikan kepada publik. Bupati berjanji akan bersikap profesional, jujur, transparan, dan objektif. Bila ditemukan kelalaian, dirinya akan memberikan sanksi sesuai aturan berlaku. Bupati juga menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim kepolisian dan menghormati keputusan keluarga korban yang meminta bantuan hukum ke Hotman Paris untuk mencari keadilan. Saya sudah mengambil langkah-langkah. 3 hari yang lalu saya sudah memanggil Kepala Dinas Kesehatan. Barusan juga tadi saya sudah memanggil Direktur Rumah Sakit Umum Linggajati. Intinya persoalan itu sudah kita bahas ya. Dan kita telah mengambil langkah-langkah, salah satunya kita telah membentuk tim gabungan dari internal Dinas Kesehatan, dari tim audit juga kesehatan, dari unsur profesi, ID, ya, dari bagian hukum, dari inspektorat juga. Ya, dalam waktu singkat rencana besok Rabu kita akan menggelar rapat perdana secara komprehensif ya, untuk mencermati, mengkaji apa yang telah terjadi. Pemerintah Kabupaten Kuningan mengungkapkan turut berbelasungkawa atas kepergian sang bayi. Pihaknya juga akan terus menangani kasus ini hingga tuntas. Muhammad Sahir Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat. Sebelumnya, saudara, seorang ibu kehilangan bayinya diduga karena kelalaian rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan medis dengan baik. Korban dan tim pengacara menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk melaporkan peristiwa ini. Korban dugaan kelalaian sebuah rumah sakit di Kuningan, Jawa Barat bersama tim pengacara Hotman 911 menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung untuk melaporkan peristiwa tersebut. Reza Pramadia dari tim pengacara Hotman 911 menyampaikan setelah bertemu dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat tersebut langsung merespon dengan baik. Deddy Mulyadi langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mengaudit kembali rumah sakit tersebut. Deddy Mulyadi juga akan mendatangi Rumah Sakit Linggajati pada pekan depan. Rencananya korban dan tim pengacara Hotman 911 akan membuat laporan polisi terkait peristiwa ini di Polres Kuningan agar mendapatkan keadilan dan mencegah kejadian seperti ini terulang kembali. Iya, jadi saya mengucapkan terima kasih alhamdulillah kepada Gubernur Jabar, gubernur kita semua sudah diterima oleh beliau dan tadi ada beberapa masukan dan beliau langsung merespon dengan menelpon tadi Pak Bupati Kuningan tapi tidak diangkat. Akhirnya beliau menelpon Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan langsung diangkat dan memang akan dilakukan lagi audit internal di kesehatan. Tapi di luar itu juga nanti Pak Gubernur akan menurunkan tim dari provinsi untuk langsung ke Kuningan dan Pak Gubernur sendiri nanti akan datang ke Rumah Sakit Linggajati setelah tanggal 21 setelah nikahan putra beliau. Sebelumnya pada Sabtu malam kemarin, korban mengalami pecah ketuban di rumah sakit dan langsung dirujuk oleh bidan setempat ke Rumah Sakit Linggajati. Diduga karena tidak mendapatkan penanganan medis yang memadai, akhirnya korban kehilangan bayinya. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, ribuan pencari kerja di Cianjur antre mengular ke bahu jalan. Informasinya akan hadir usai jeda.
Ribuan pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat memadati halaman toko retail hingga terjadi antrean mengular ke bahu jalan. Para pelamar ini datang dari berbagai kota hanya untuk mengisi 50 posisi yang dibutuhkan. Sejak pagi, ribuan pelamar kerja ini sudah memadati Jalan Siliwangi, Kabupaten Cianjur, tepatnya di sebuah toko retail yang tengah membuka lowongan pekerjaan. Mereka rela menunggu lama, hingga antrean para pencari kerja ini pun mengular hingga ke bahu jalan sepanjang 200 meter. Sebelumnya, melalui akun media sosialnya, toko retail bernama Khaira Store ini membuka lowongan pekerjaan untuk 50 posisi saja. Namun antusias para pencari kerja yang begitu tinggi membuat lebih dari 1.000 orang pelamar datang untuk mendapat pekerjaan. Sebetulnya untuk rencana awal itu kan kita walk-in interview ya. Jadi pas melamar langsung diinterview di hari yang sama gitu. Cuman diinformasikan dari satpam katanya jam 5 subuh udah pada dateng. Dan pas kita dateng juga wah lebih dari 1.000 sih. Rencana sih nggak sampai 500 gitu. Ternyata di luar ekspektasi kayak gitu. Memang untuk kebutuhannya berapa banyak? Kalau untuk kebutuhan sekarang itu sekitar 50 orang. Cuma nanti insya Allah kita akan buka cabang lagi di luar kota gitu. Makanya nanti rencana baru 50 dulu. Itu untuk posisi? Untuk posisi ada kasir, terus pramuniaga, bagian gudang, sama konten kreator. Salah satu pelamar mengaku sengaja datang dari wilayah selatan Cianjur dan mencari pengalaman pertamanya mencari kerja setelah lulus sekolah. Agar tidak ketinggalan, ia pun datang lebih awal dan menginap di rumah keluarga temannya agar dapat melamar pekerjaan di tempat ini. Tadi pagi-pagi jam 7 berangkat ke sini. Cuma mau ngelamar di sini? Iya. Dapat informasinya dari? Dari temen juga, lihat di Instagram sih. Terus gimana? Langsung niat? Iya, langsung nyiapin berkas-berkas, dadakan banget kesininya. Sebelumnya udah pernah kerja atau baru lulus atau sudah? Baru lulus, ini pertama kali ngelamar kerja ke sini. Dan sengaja? Iya, yang saya tahu ini tempat apa? Tempat retail itu ya? Iya. Memang sebelumnya udah tahu ya tempatnya seperti apa. Posisinya apa yang dilamar? Posisinya pramuniaga sama konten kreator. Tak hanya warga Kabupaten Cianjur, pelamar dari luar daerah pun datang untuk bisa mendapatkan posisi di toko retail tersebut. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Wali Kota Bandung membuat kebijakan terkait jam masuk bagi siswa sekolah sesuai tingkatannya untuk sekolah negeri maupun swasta. Kebijakan tersebut mengacu pada arahan Gubernur Jawa Barat agar siswa masuk pukul 6.30. Kebijakan Wali Kota Bandung soal jam masuk sekolah bagi siswa resmi diberlakukan mulai hari ini. Dengan tujuan guna mengurai kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di pagi hari setelah hasil lembaga survei TomTom Traffic bahwa Kota Bandung menjadi kota termacet di Indonesia. Siswa masuk sekolah mulai pukul 6.30 dibagi menjadi 3 sesi. Untuk sekolah menengah atas masuk pukul 6.30, sekolah menengah pertama masuk pukul 7 pagi, dan sekolah dasar pukul 7.30 pagi. Kebijakan tersebut berlaku efektif mulai 21 Juli pekan depan setelah pelaksanaan MPLS baik sekolah negeri maupun swasta. Ya, orang tua juga ada diterangkan karena ada beberapa peraturan baru yang mau kita terapkan. Satu, SMP mah nggak ada banyak perubahan tapi mulai masuk jam 7. Jam 7 pagi ya. Karena kan gini, ini respon. SMA masuk jam 6.30. SMP masuk jam 7, SD masuk jam 7.30 supaya trafiknya ternumpuk.
Ini kita pecah tuh. Kan ini bagian dari upaya supaya Bandung tok macet yang menisuk-isuk gitu ya. Jadi sesuai dengan arahan gubernur kita ikut SMA masuk 6.30. Peraturan kedua adalah setiap sekolah diwajibkan mengatur penggunaan handphone karena bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar dan juga memastikan bahwa orang tua tidak menunggu anak-anaknya di sekolah agar bisa mandiri. Menunggu edaran. Edarannya? Insya Allah hari Senin depan tanggal 21. Ya, edarannya segera. Tapi mulai berlangsung, insya Allah karena sekarang sedang SPMB kan itu sudah berlangsung. SPMB MPLS, maaf. Ini tanggal 21 mulai berlaku. Berlakunya tetap jam 7 ya Bu ya? Jadi, ya dalam 1-2 hari ini. Kalau di SMP ya kita sebetulnya tidak berubah itu karena jam 7.00 mulai belajar, tapi 6.45 kita sudah mulai pembiasaan. Di 14 sudah seperti itu dan yang saya tahu hampir di semua SMP seperti itu. SMP ya, cuma mungkin SD ya yang sedikit dulu. SD kan jadi jam 7.30 mulai pembelajaran. Diharapkan dengan kebijakan ini, aktivitas di lingkungan sekolah tetap berjalan. Kebijakan ini akan terus dipantau dan dievaluasi agar memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, puluhan warga di Garut, Jawa Barat membuat beragam makanan khas daerah yang diolah secara tradisional. Uniknya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini berada di bawah binaan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Garut. Di tangan emak-emak ini, sedikitnya 41 makanan olahan dihasilkan. Warga yang tergabung dalam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di bawah binaan MUI Kabupaten Garut. Seperti halnya di kawasan Garut Selatan, tepatnya di Kecamatan Cikelet, terdapat 28 produk olahan. Mulai dari bawal asap, brownies, keripik singkong beragam rasa, cistik, bolu kukus, kacang sembunyi, sale goreng dan lidah, ubi crispy, donat gemoy, kue keriting, juga makanan olahan lainnya diproduksi secara berkelanjutan. Dari data MUI Kabupaten Garut, mereka yang mendapat pembinaan didominasi kalangan buruh tani dan ibu rumah tangga dengan total mencapai 576 orang. Salah satu warga, Ida Farida, mengatakan beragam makanan olahan dihasilkan dengan berbagai jenis dan rasa. Produk yang dihasilkan dijual secara online dan telah dipasarkan ke berbagai daerah di tanah air. Yang diproduk kue-kue basah semacam brownies lumer, bolu rainbow, terus donat, bomboloni, macam-macam kue ultah juga bikin, terima pesanan snack juga segala macam. Makanan kering bisa keripik singkong, keripik ubi, macam-macam gitu, dari keripik bawang juga. Ini dipasarkannya di wilayah Cikelet, tapi bisa juga lewat online. Kalau yang kering-kering itu udah bisa lewat Facebook, lewat Instagram, segala macam gitu, bisa di online. Sementara itu, Ketua MUI Garut, Sirojul Munir, mengatakan pihaknya sejak beberapa tahun lalu terus melakukan pembinaan dan meningkatkan perekonomian warga, terutama bagi warga di Kecamatan Cikelet. MUI Kabupaten Garut bukan sekedar membina tentang ideologi kenegaraan, membentuk tim pembinaan ekonomi umat terhadap kelompok-kelompok tersebut. Walaupun dari masa awal itu memang banyak sekali yang ikut, gitu ya, semacam ibu-ibu rumah tangga, gitu ya, diberikan pelatihan membuat kue, bolu, terus mie, bakso dan sebagainya, produk rumah tangga, ya, itu. Tapi juga didorong supaya
melakukan kewirausahaan. Tak hanya fokus pada pembinaan agama, peningkatan perekonomian juga menjadi salah satu fokus MUI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Gerald Vandenberg resmi umumkan 23 pemain yang akan berlaga di Piala AFF U23. Berita selengkapnya sesaat lagi saudara, tetap bersama Kompas Jabar. Saudara, Gerald Vandenberg resmi umumkan 23 pemain yang akan berlaga di Piala AFF U23 2025. Mikel Tata yang dilanda cedera membuat pelatih Gerald Vandenberg kembali memanggil Frankie Misa yang sebelumnya sempat dipulangkan. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg baru saja merilis 23 nama yang akan didaftarkan untuk Piala AFF U23 2025. Ini merupakan skuad final setelah pemusatan latihan yang diikuti 30 pemain digelar sejak akhir Juni. Sektor penjaga gawang diisi Cahya Supriyadi, Dava Fasya, dan M. Ardiansyah. Sementara untuk lini belakang, Muhammad Ferrari akan didampingi sejumlah nama seperti Kakang Rudianto, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, serta Frankie Misa. Frankie Misa sempat dipulangkan namun kembali dipanggil untuk menggantikan Mikel Tata yang cedera. Lini tengah Garuda Muda mengandalkan Arkan Fikri yang akan ditemani Tony Firmansyah serta Raihan Hanan yang bernaluri menyerang. Sementara di depan, nama Hoki Caraka dan Jens Raven akan jadi andalan utama, dibantu Victor Detan dan Rahmat Arjuna yang tampil cukup apik bersama klubnya masing-masing. Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga perdana grup A menghadapi Brunei 15 Juli dilanjutkan melawan Filipina dan Malaysia pada 18 dan 21 Juli. Tim Liputan, Kompas TV. Dari IFSC Climbing World Cup 2025 di Chamonix, Prancis, saudara, atlet panjat tebing Indonesia Desak Maderita Kusuma meraih medali perak di kategori speed putri. Desak kalah cepat dari Alexandra Miroslav. Final IFSC Climbing World Cup 2025 di Chamonix, Prancis, kategori speed putri, atlet panjat tebing Indonesia Desak Maderita Kusuma berhadapan dengan Alexandra Miroslav. Dalam duel adu kecepatan, Desak Maderita kalah 0,2,7 detik dari Miroslav. Desak mencatatkan waktu 6,4,6 detik, sedangkan Miroslav dengan waktu 6,19 detik. Sementara medali perunggu diraih wakil Amerika Serikat Emma Hunt. Kolaborasi PUBG Mobile dan Transformers sulap terowongan Kendal Sudirman menyerupai game asli. Mulai 13 hingga 21 Juli, masyarakat bisa menikmati instalasi daring kolaborasi sekaligus berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif melalui kuis dan permainan. Terowongan Kendal yang menghubungkan stasiun KRL Sudirman dan stasiun MRT Duku Atas kedatangan robot-robot Transformers. Tapi jangan salah, Optimus Prime dan kawan-kawan bukan hendak menyerang Jakarta, melainkan hadir dari kolaborasi produsen game PUBG Mobile dengan Transformers. PUBG Mobile baru saja merilis kerjasama dengan Transformer dalam pembaruan mutakhir. Kolaborasi ini menghadirkan suasana baru dalam game, mulai dari skin eksklusif hingga beragam skenario terbaru bertema Transformers. Memeriahkan kolaborasi ini, produsen PUBG Mobile juga menghadirkan keseruan game yang dituangkan di terowongan Kendal. Dari 13 hingga 21 Juli, pengunjung atau pejalan kaki bisa berinteraksi dengan Optimus Prime atau bahkan bersuah foto. Kegiatan ini juga diramaikan cosplayer Mami dan Lone Survivor sebagai ikon utama PUBG Mobile. Tak hanya itu, merchandise eksklusif juga dibagikan lewat kuis dan permainan. Intinya PUBG Mobile itu selalu eksis
dan kita selalu hadir untuk kalian lah intinya. Kita selalu mendengar, makanya kita ada ini gitu. Kita kasih tahu ini rekomendasi dari komunitas, minta sama Transformer, ya udah kita tuangin di acara kali ini seperti itu. Untuk event kali ini sangat seru banget ya guys ya, karena Transformers ini udah ditunggu banget oleh player-player PUBG Mobile. Teasernya udah keluar 1 tahun yang lalu, tapi hari ini baru rilis. Jadi ini sangat ditunggu banget guys untuk player PUBG Mobile begitu. Bagi Anda penggemar PUBG Mobile, tunggu apa lagi? Datang dan rasakan pengalaman seru ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dengan berakhir informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.